Tapi kemunculan Purbaya ini menurut saya memang tadinya cuma Teddy aja, Letkol Teddy itu yang semua-muanya pokoknya tegak lurus Prabowo. Nah ini sekarang juga dia nih Purbaya begitu juga. Saya nggak peduli yang lain, yang penting RI 1 tahu udah beres. Dan menariknya lagi, kan orang kemudian menggosipkan si Purbaya ini orangnya siapa? Oh, orangnya Luhut nih. Oh orangnya si ini nih, orangnya si itu. Emang rakyat peduli? Enggak. Yang rakyat peduli itu gebrakan-gebrakannya, koboi-koboinya itu. Bahkan itu tadi, Prabowo Purbaya 2029. Nah terus iya saya ngundang Purbaya. Lah ini kena ini. Jangan-jangan jadi nih barang ini kan. Sudah dibahas di ILC soalnya. Dan saya tidak melihat ada tanda-tanda ini meredup nih. Mungkin hasil timnas kita lawan Arab Saudi pun akan dikomentari oleh Purbaya. Dan bisa viral juga itu nanti. Jadi ini fenomena media darling yang gak biasa. Mana ada Menteri Keuangan media darling? Jarang terjadi. Mau bergaya seperti Muhammad Hatta sekalipun Pak Mas Gibran itu kan gak viral dia. Kalah sama Purbaya bilang Fir'aun. Langsung viral. Dibahas di ILC. Satu lagi Bang Karni. Saya nggak tahu nanti karena dia terlalu melambung saat ini. Media suka, rakyat suka, media sosialnya dia juga timnya mungkin kuat ya, tim komunikasinya sehingga viral di mana-mana di media sosial. Entah hingga berapa lama rakyat akan menikmati permainan drama seorang Purbaya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kantongnya nggak tebel-tebel, gitu, kantongnya tipis saja. Kan dia kritik ketenagakerjaan, dia kritik Pertamina, kritik BUMN, kritik bank-bank himbara. Tapi kita nggak tahu juga nih seberapa sukses nanti dia. Bagaimana kemudian pajak, bagaimana kemudian bea cukai bisa mendatangkan atau memutar ekonomi Indonesia lagi, itu belum tahu. Yang dia pegang adalah selama ini 200 triliun yang disimpan itu sekarang sudah digelontorkan. Bahkan di depan Komisi 11, Purbaya menantang harusnya kalau memang membutuhkan uang, dan antara ini ngomong aja ke saya. Masih ada 200 triliun lagi, tinggal digelontorkan. Tapi kenapa kemudian tidak digelontorkan? Apa tidak ada inisiatif dari antara untuk minta ke saya? Termasuk Pertamina juga gitu. Saya bilang bikin kilang, gak mau bikin kilang, males-males nih. Nah untuk menutup, memang Purbaya ini sebuah fenomena baru jelang 1 tahun Pak Prabowo yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan kemudian menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Sampai kapannya nanti rakyat pasti yang menentukan. Tapi yang jelas kita semua yang hadir di sini, semua teman-teman yang ada di ILC kali ini harus mengakui bahwa kita memang terjebak Purbaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak salah dong ILC ngangkat. Gak salah ya. Gak salah Bang. Malah tadinya saya pikir sebelum saya tahu siapa yang duduk di situ, saya ini jangan-jangan Purbaya ini dihadirkan ini oleh Bang Karni. Dan itu mantep juga kalau dihadirkan. Memang kita undang tapi saya belum cek. Mudah-mudahan dia bisa datang kan. Harusnya dia datang kan. Wah seru itu. Seru. Apalagi sebelahnya Prof. Ferry. Tapi ya apapun juga bagi publik ya menaruh harapan. Kenapa? Ya digelontorkan 200 triliun. Kan selama ini kita itu merasa ekonomi kita itu bukan lesu. Tapi seperti udah tidur. Stuck. Sehingga kalau nggak dikucurkan, saya juga bingung. Ngapain itu duit disimpan-simpan oleh menteri yang lalu? Kenapa disimpan 200 T? Kalau dikucurkan kan bergerak tuh sebuah sektor. Apalagi kalau ditambah 200 lagi. Jadi Purbaya tidak hanya menimbulkan optimis, minimal ada harapan
Ya. untuk ke depan. Cocok Bang. Kalau lebih banyak lagi menterinya Prabowo kayak gitu tuh seru juga. Bahkan kan kita gosipnya, wah ini orangnya Luhut nih. Tapi kemarin dia bilang kan, saya nggak takut sama Luhut. Kalau kalau MBG nggak terserap, saya potong aja. Sering gitu kalau nggak salah tuh. Dia jawab Luhut. Dijawab Luhut ya. Padahal 10 tahun jadi atasannya katanya. Iya. Hebat juga ini orang. Perlu didiskusikan.